Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati dalam pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 3 yang pada semester ganjil 2021-2020 ini mengambil tema utama membuat atau mendesain sebuah sekolah alam. Baik, langsung saja saya akan memulai penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah alam? Sekolah alam adalah inisiatif pembelajaran di luar ruangan sebagai alat untuk pembelajaran dan pengembangan dengan memasukkan nilai-nilai ruang terbuka hijau ke dalam sistem pendidikan. Sekolah alam adalah penyampaian pendidikan luar ruangan di mana siswa mengunjungi ruang alam untuk belajar keterampilan pribadi, sosial, dan teknis. Sekolah alam atau sekolah hutan menggunakan lingkungan alam sebagai sarana untuk membangun kemandirian dan harga diri pada anak-anak dan dewasa muda. Topik pembelajaran di sekolah alam bersifat lintas kurikulum atau berbagai mata pelajaran yang termasuk lingkungan alam, misalnya peran pohon dalam masyarakat, ekosistem kompleks yang didukung oleh hutan belantara, dan juga pengenalan tumbuhan dan hewan tertentu. Konsep pendidikan sekolah alam. Sekolah alam adalah sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta yang menggunakan sumber daya alam di lingkungan sekitar sekolah. Sekolah alam merupakan salah satu sistem pendidikan di Indonesia yang saat ini mulai berkembang. Berbeda dengan sekolah biasa yang lebih banyak menggunakan metode belajar mengajar di dalam kelas yang tertutup, di sekolah alam para siswa lebih banyak belajar di alam terbuka dengan metode pembelajaran yang aktif atau action learning, yaitu belajar melalui pengalaman secara langsung, di mana murid dapat langsung terjun ke lapangan melihat objek pembelajaran. Aktivitas yang ada di sekolah alam itu, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas tersebut dikhususkan atau diperuntukkan untuk agar anak-anak dapat menghabiskan waktu bermain di luar ketimbang berada di dalam ruangan. Para orang tua memang masih khawatir membiarkan mereka atau anak-anak ini melakukan aktivitas yang dianggap terlalu beresiko, seperti memanjat pohon ataupun menjelajah alam. Padahal, salah satu penelitian menunjukkan bahwa permainan di luar ruangan sangat bermanfaat untuk mengembangkan ketahanan emosional pada anak-anak. Sekolah-sekolah baru mulai memahami pentingnya waktu bermain dan belajar di ruangan bagi anak-anak pada 1,5 dekade terakhir. Akhirnya mereka pun mulai merancang program-program yang memasukkan sesi pembelajaran di luar kelas. Salah satu program yang semakin meningkat popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir ini adalah sekolah alam. Nah, seperti pada gambar berikut ini ya, ada beberapa macam aktivitas yang sangat menarik untuk anak-anak. Mereka dapat bermain sambil belajar, kemudian juga dapat mengenal lingkungannya, mengenal jenis-jenis tumbuhan, kemudian mereka bisa mencatat di area terbuka, kemudian juga ada arena camping dan bermain, tetapi tetap di sana mereka bisa mendapatkan edukasi yang bermanfaat untuk pendidikan, juga untuk perkembangan fisik maupun mental mereka. Metode pendidikan sekolah alam menerapkan teori belajar dari Carl Rogers, yaitu yang pertama, keinginan untuk belajar, di mana anak-anak diberikan kebebasan untuk memuaskan keingintahuan mereka tanpa dihalangi oleh ruang kelas, pakaian, peraturan sekolah yang mematikan daya kreativitas, maupun guru yang terlalu mengatur. Kemudian yang kedua, anak-anak juga belajar secara signifikan, di mana proses belajar ditujukan bukan untuk mengejar nilai, tapi untuk bisa memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah belajar tanpa ancaman, di mana di sini dimaksud adalah belajar di alam terbuka secara naluriah akan menimbulkan suasana yang fun, tanpa tekanan dan jauh dari kebosanan. Sehingga sekolah menjadi identik dengan kegembiraan dan inti pokok pembelajaran dapat diserap dengan baik. Belajar yang keempat adalah belajar atas inisiatif sendiri, di mana anak-anak belajar tidak hanya selama jam belajar sekolah. Mereka dapat belajar dari apapun dan kapanpun, belajar secara aktif dan mandiri. Kemudian yang kelima adalah belajar dan berubah. Anak-anak diharapkan dapat mampu beradaptasi dengan situasi lingkungan yang selalu dinamis. Nah, di sini
Mereka bisa mencatat apa yang mereka lihat di alam, kemudian mereka bisa memahami secara langsung gitu. Misalkan pelajaran biologi, mereka bisa mengenal jenis-jenis tumbuhan, kemudian proses tumbuhan itu berfotosintesis misalkan, ataupun juga mereka bisa mengenal jenis-jenis bebatuan atau jenis-jenis tanah. Nah, hal-hal ini eh, dapat membuat anak-anak lebih mengerti tentang pelajaran yang mereka dapatkan daripada mereka mengerjakannya di dalam ruangan kelas ya. Kemudian mereka juga bisa menerapkan sistem kerjasama pada suatu kegiatan outbound misalkan di sini ya. Di sana mereka bisa mengetahui bagaimana rasa gotong royong, kemudian mereka bisa memiliki rasa atau nilai empati kepada temannya gitu. Jadi mereka tidak menjadi pribadi yang egois gitu ya. Adapun kegiatan pembelajaran di dalam sekolah alam ya, itu ada bermacam-macam, ada 6. Yang pertama adalah indoor ataupun outdoor. Jadi walaupun namanya sekolah alam, tetap ada bagian-bagian yang dikemas dalam bentuk indoor. Dalam hal ini misalkan pada saat belajar atau pada saat ada kegiatan inaugurasi seperti itu ya. Nah, di situ ada ruang-ruang yang tentunya walaupun indoor tapi tetap bisa berinteraksi langsung dengan alam, misalkan dengan penghawaan dan pencahayaan alami, kemudian banyaknya bukaan-bukaan ataupun ruang-ruang dari bentuk-bentuk yang semi permanen. Kemudian outbound. Nah, outbound di sini adalah bentuk di mana anak-anak nih bisa bekerja sama dengan temannya, tidak menjadi pribadi yang egois, kemudian ada permainan-permainan yang membutuhkan kerjasama dengan rekan-rekannya, dan hal ini sangat mendukung sekali agar mereka menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang memiliki rasa empati dan tenggang rasa, kemudian bukan menjadi pribadi yang sombong, dan mereka juga bisa memahami ya atau memiliki empati dan memiliki perasaan bagaimana misalkan temannya ada kesusahan seperti itu ya. Jadi mereka akan bahu-membahu, tolong-menolong dengan teman ataupun sesamanya. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran dengan berkebun ataupun berternak. Nah, kegiatan berkebun ataupun berternak ini juga sangat bisa sekali mendukung dalam kegiatan sekolah alam, karena dengan berkebun dan berternak, anak-anak ini juga akan memiliki pengetahuan bagaimana cara merawat tanaman, memiliki kasih sayang bagaimana cara merawat hewan, ya, supaya tanaman ataupun hewan yang mereka kembangkan di kebun ataupun di ternak itu dapat hidup, dapat lestari, dapat tumbuh dengan subur, juga dapat untuk binatangnya juga bisa gemuk-gemuk gitu ya. Jadi mereka membutuhkan edukasi untuk berkebun dan berternak ini untuk meningkatkan rasa emosional. Jadi ada rasa memiliki, ada rasa merawat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, life skill. Nah, life skill di sini adalah misalkan hobi-hobi yang bermanfaat gitu ya. Jadi misalkan yang suka main musik bisa menggunakan musik di alam, kemudian bisa merasakan harmoni dari suara angin, kemudian bisa menerjemahkannya dalam musik yang indah seperti itu. Kemudian olahraga yang kelima ya. Olahraga ini misalkan dalam permainan bola gitu ya. Di sekolah alam biasanya memiliki lahan yang luas, ada lapangan seperti itu. Nah, dengan adanya olahraga sekolah alam ini bisa melatih anak-anak didiknya menjadi pribadi yang sehat. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan temannya gitu ya saat bermain olahraga seperti itu. Jadi sistem kerja motorik dari tubuh juga dapat berkembang dengan baik seperti itu. Kemudian untuk yang keenam adalah wirausaha. Nah, yang wirausaha di sini bisa saja nih kalau misalkan tadi sekolah alam ada berkebun dan berternak. Nah, wirausaha ini bisa untuk bagaimana menjual ya komoditi dari kebun dan ternak yang ada di sekolah alam tersebut, dan bagaimana misalkan anak-anak ini dilatih untuk bisa menjadi calon entrepreneur muda. Mereka bisa mengemas sayuran-sayuran yang organik misalkan ke dalam sebuah packing yang bagus, kemudian bisa belajar untuk bagaimana cara memasarkannya, kemudian misalkan hasil ternak gitu ya. Misalkan di hasil ternak ini ada hasil ternak telur ataupun hewan potong gitu ya. Mereka bisa tahu ini telur yang bagus nih seperti apa, kemudian mereka bisa belajar untuk penjualannya, untuk sellingnya seperti itu. Nah,
Sekolah alam ternyata juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya, karena pasti semua hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi lebih banyak kelebihan daripada kekurangan dari sekolah alam ya. Kelebihan dari sekolah alam yang pertama adalah ya sekolah alamnya lebih ramah anak gitu ya. Kemudian yang kedua program belajarnya lebih menyenangkan ya, karena tadi ya lokasinya di luar ruangan. Kemudian yang ketiga anak bebas bereksplorasi ya, bisa bebas bereksperimen dan anak juga bebas menemukan sendiri apa yang seharusnya mereka pahami. Kemudian yang keempat, anak dapat belajar dengan friendly. Ya. Jadi mereka bisa merasakan senang gitu, bisa seperti sama guru tuh bisa kayak temen gitu ya. Jadi karena suasananya itu friendly. Kemudian yang kelima, merangsang rasa ingin tahu anak dan meningkatkan daya kreativitasnya. Nah, karena letaknya di alam, banyak hal yang mungkin menjadi pertanyaan gitu bagi anak-anak. Ini apa sih? Ini itu apa sih? Dan mungkin mereka selama ini hanya melihatnya di teori gitu ya. Misalkan saat mempelajari tentang pohon ataupun tumbuhan putri malu gitu ya. Nah, mereka selama ini hanya mengenal putri malu itu adalah sebuah tumbuhan yang dia kalau disentuh akan tertutup. Nah, tapi bentuknya seperti apa mungkin mereka belum pernah menemukannya gitu. Kemudian oleh gurunya diajak untuk melihat ini loh tumbuhan putri malu seperti ini. Kemudian kenapa dinamakan putri malu atau Mimosa pudica gitu ya. Nah, itu menjadikan rasa ingin tahu ini menjadi oh ternyata seperti ini ya. Kemudian mereka mulai kreatif, mulai ada misalkan menciptakan permainan dengan teman-temannya. Kalau temannya disentuh nanti dia harus pura-pura malu ataupun langsung jongkok atau gimana. Nah itu karena mereka melihat perilaku dari tanaman ataupun tumbuhan putri malu ini dan mereka menciptakan sebuah kreativitas untuk bermain seperti menciptakan permainan putri malu gitu misalkan ya. Kemudian yang keenam, membuat anak lebih mencintai Tuhannya dengan cara yang menyenangkan. Jadi mereka belajar untuk mensyukuri alam, mereka belajar untuk mensyukuri ciptaan Tuhan. Entah itu dengan merawat tumbuhan, dengan merawat tanaman, dengan merawat hewan, ataupun tadi ya hewan ternak, kemudian juga tidak merusak alam, tidak biasanya anak-anak tuh kan suka nyabut-nyabutin pohon gitu ya, apa namanya bunga-bunga gitu dicabut. Tapi dengan mereka belajar bagaimana merawat, bagaimana mencintai kebunnya, mencintai area ternaknya. Nah ini mereka jadi sayang gitu ya. Kalau ada bunga yang bagus, mereka tidak akan memetiknya, tapi mereka akan membiarkannya tumbuh dan bisa menjadikan bunga tersebut menghiasi taman ataupun kebun mereka seperti itu. Dan itu adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhannya. Nah yang ke-7 ya, ini adalah menghindari anak dari stres belajar ya. Kita tahu sendiri kalau terlalu lama di sebuah ruangan gitu ya, biasanya anak-anaknya akan stres dan mulai tidak betah gitu. Di sekolah reguler aja pasti kalau udah jam istirahat, anak-anak ini akan serasa seneng, mereka langsung ada semangat untuk istirahat, untuk segera jajan dan sebagainya. Tapi dengan adanya sekolahnya di alam gitu ya, mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa terkungkung dengan sebuah ruangan, tapi mereka merasanya ya kita tuh istirahat terus, tapi sambil belajar, sambil bermain, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Nah, kemudian yang tadi kelebihan, sekarang kekurangannya apa ya dari sekolah alam itu? Adalah bagaimana konsentrasi anak ini susah didapat karena berada di alam terbuka ya. Jadi anak-anak itu akan pengennya main terus gitu ya. Itu yang menjadi kendala. Jadi bagaimana mentor di sekolah alam ini ataupun guru-guru di sekolah alam ini harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mereka tuh tidak merasa tertekan belajar tapi bisa merasa fun dan mereka bisa tetap berkonsentrasi dengan materi yang diberikan tapi nggak kayak bingung ataupun, "Aduh kapan ya bisa main lagi?" Gitu, sambil ngelirik ke luar kayak gitu, ataupun lirik-lirik ke sekitarnya, di alam sekitarnya. Nah, ini menjadi tantangan untuk mentor-mentor yang berada di sekolah alam. Kemudian yang kekurangan yang kedua adalah minimnya lokasi dan sarana serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya eksplorasi di alam terbuka. Jadi memang masih sedikit tempat-tempat yang menerapkan pola pendidikan di sekolah alam seperti ini ya. Jadi sekolah alam adalah sebuah model pendidikan yang holistik yang memanfaatkan alam semesta sebagai media belajar.
Nah, untuk studi present-nya di sini ya, ini ada contohnya adalah Green School di Bali ya, dan di sini bentuknya sangat unik dengan atap yang mencirikan khas Bali, kemudian dengan material bambu ataupun rotan ya, dan ini menjadikan sekolah alam ini benar-benar kayak bukan di sekolah ya, kayak di resort ataupun di cottage gitu ya. Jadi nggak ngerasa kayak oh ini kita lagi sekolah ya, tapi kita tuh kayak lagi liburan seperti itu. Dan suasananya ini benar-benar asri sekali. Kemudian bentuknya hampir mirip dengan tadi ya, dengan Green School di Bali, ini ada Panyaden School di Thailand ya. Bentuknya mirip-mirip ya, juga menggunakan material bambu. Nah, kemudian ada Metis School di India. Ini justru unik sekali ya, anak-anaknya ini duduknya di celah-celah seperti itu ya. Jadi oleh sekolahnya diberi ruang ataupun bentuk-bentuk yang unik, jadi anak-anak ini bisa belajar dengan menyenangkan. Nah, peta konsep dari pembuatan sekolah alam yang pertama adalah lingkup ya, kemudian didukung dengan data teori dan analisa serta konsep ya. Nah, di sini ada setting alamiah, pemanfaatan potensi tapak, kontur, sinar matahari, angin, curah hujan, vegetasi, dan view. Kemudian data teorinya bisa menggunakan karakter penggunaan bangunan, juga bisa untuk bangunan, komposisi massa, dengan pertimbangan aspek pengawaan, pencahayaan, dan kenyamanan gerak, serta memperhatikan sistem strukturnya, struktur rangka, kemudian fondasi di tanah berkontur, dan material alami, serta fabrikasi yang nantinya akan digunakan. Nah, lalu dari data-data teori ini akhirnya ada analisa, ada set, program ruang, penataan massa, penentuan bentuk bangunan, serta pemilihan sistem struktur dan material. Lalu selanjutnya akhirnya bisa membuat sebuah konsep penataan ruang dalam dan ruang luar, serta tata massa dan bentuk bangunan pada setting alamiah yang sangat berperan dalam pembuatan desain sekolah alam. Hal yang diperhatikan saat mendesain adalah langkah pertama, to know where you are, yaitu mengenali lokasi proyek, bagaimana kualitas lingkungan hidup di sekitar proyek, dan bagaimana kemungkinan tingkat kualitas hidup yang akan dicapai. Kemudian langkah yang kedua adalah size does matter. Di sini adalah ruang yang lebih besar tidak lebih baik, karena makin kecil bangunan maka akan makin lebih baik kontrol aspek lingkungan terhadap bangunan tersebut. Lalu yang ketiga adalah make sure yourself ya. Jadi menyadari dan meyakinkan bahwa kita memang ingin membangun bangunan yang ramah lingkungan. Kesadaran menjadi salah satu faktor penting karena akan membantu kita fokus pada usaha perancangan yang realistis dalam artian melakukan penghematan energi dan perlindungan terhadap berbagai sumber alam yang akan dipakai. Kemudian langkah yang keempat adalah learn to alternative way, jadi bersifat teknis yaitu mempelajari alternatif ataupun metode dan menggunakan material yang tepat guna serta ramah lingkungan. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi aspek penilaian ya. Yang pertama adalah tepat guna lahan, kemudian efisiensi energi dan konservasi, lalu konservasi air, kemudian sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan ruang luar ataupun eksterior dan juga ruang dalam ataupun interior, serta manajemen lingkungan bangunan. Nah, pendekatan umum yang dapat digunakan ada 3. Yang pertama, arsitektur hijau berkelanjutan atau sustainable green architecture, lalu arsitektur ekologi atau ecological architecture, dan yang ketiga, arsitektur tropis Nusantara atau Nusantara tropical architecture. Yang pertama, arsitektur hijau berkelanjutan atau sustainable green architecture. Secara umum ya, sustainable green architecture menjadi sebuah konsep terapan yang ideal dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan dan berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia. Untuk itu, konsep green architecture atau arsitektur hijau sangat diperlukan untuk menjawab tantangan dan persoalan lingkungan yang kondisinya semakin buruk. Arsitektur hijau yang berkelanjutan merupakan konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, yakni konsep yang berusaha meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan melakukan efisiensi dan modernisasi dalam penggunaan bahan, energi maupun ruang pengembangan dan ekosistem secara luas. Lalu yang selanjutnya, konsep desain arsitektur hijau berkelanjutan dapat mengadopsi dari rumah tradisional yang sesungguhnya mencerminkan cara masyarakat dalam membangun rumah dan hidup bersama-sama dengan alam.
Prinsip pembangunan Sustainable Green Architecture ya yang di sini adapun menjadi rujukan dalam mewujudkan konsep arsitektur hijau yang berkelanjutan adalah LEED, yaitu Leadership in Energy and Environmental Design, yang dikeluarkan oleh USGBC, yaitu United States Green Building Council pada tahun 1988. Adapun parameter arsitektur hijau menurut LEED adalah sebagai berikut. Yang pertama, tapak atau lokasi yang berkelanjutan atau sustainable site yang meliputi pemilihan lokasi, kepadatan dan konektivitas dengan lingkungan, transportasi alternatif, pengembangan tapak, dan pengurangan populasi. Lalu yang kedua adalah efisiensi atau water. Lalu yang kedua adalah efisiensi air atau water efficiency yang meliputi pengurangan penggunaan air, penataan air yang efisien, dan inovasi teknologi pengolahan air limbah. Lalu yang ketiga adalah energi dan atmosfer energi. Lalu yang ketiga adalah energi dan atmosfer atau energi and atmosfer. Meliputi optimalisasi kinerja energi, sistem energi yang terbarukan pada tapak, kemudian manajemen AC dan penggunaan energi ramah lingkungan. Yang keempat adalah material dan sumber daya material ataupun resource ya, yang meliputi konservasi bangunan, manajemen pengelolaan sampah konstruksi, penggunaan ulang material, daur ulang, dan penggunaan kayu yang legal. Lalu yang kelima adalah kualitas lingkungan dalam ataupun indoor environmental quality yang meliputi optimalisasi ventilasi manajemen, kualitas udara, meliputi optimalisasi ventilasi, manajemen kualitas udara, material dengan emisi yang rendah, sistem yang terkontrol untuk pencahayaan dan pengawan buatan, serta optimalisasi pencahayaan alami dan pemandangan luar. Lalu yang keenam adalah inovasi perancangan atau innovation in design. Yang ketujuh adalah prioritas regional atau regional priority. Lalu yang kedua adalah arsitektur ekologi atau ecological architecture, yang dimana di sini berdasarkan isu yang diambil dari United Nations, anak-anak memiliki akses ke alam setiap hari melalui bermain bebas di luar ruangan dan membantu anak-anak menyelidiki lingkungan masyarakat mereka, termasuk ekosistem alam, sehingga pendidikan menjadi bagian penting ketika dipahami secara luas sebagai sebuah proses belajar yang berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Ekologi arsitektur menjadi pendekatan yang sesuai dengan konsep sekolah alam karena mencoba menghadirkan metode perancangan yang berbasis pada alam. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Penerapan arsitektur ekologi memiliki tujuan sejalan dengan sekolah alam, selain untuk menjaga ekosistem alam seperti menggunakan bahan bangunan dengan jejak karbon yang paling kecil, juga dapat memanfaatkan tanaman di sekitar tapak sebagai acuan utama desain. Oleh karena itu, arsitektur ekologi mendukung dan akan memperkuat konsep dari sekolah alam yang didesain, selain sebagai kenyamanan pengguna sekaligus untuk bahan pembelajaran anak-anak agar peduli terhadap alam dan sekitarnya. Anak-anak akan secara tidak langsung diajarkan prinsip-prinsip ekologi dan memahami juga merasakan keberadaan alam. Nah, ekologi arsitektur tersebut juga mengandung bagian dari arsitektur biologi atau kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan, kemudian arsitektur alternatif, arsitektur matahari yang memanfaatkan energi surya, arsitektur bionik yang biasanya teknik sipil dan konstruksi ini memperhatikan kesehatan manusia serta biologi pembangunan. Nah, berarti bangunan tersebut harus bangunan tanggap iklim karena di sana ada penghawaan alami dengan memanfaatkan bukaan dinding, kemudian pencahayaan alami dari sinar matahari sepanjang tahun, penyediaan air bersih dengan memanfaatkan curah hujan, dan perlindungan dari iklim dengan bentuk atap serta bangunan, kemudian juga desain yang menggunakan material ramah lingkungan. Lalu yang ketiga adalah arsitektur tropis Nusantara. Nah, di sini ada arsitektur tropis Nusantara ini biasanya mengangkat nilai-nilai tradisional ke dalam bentuk yang lebih modern. Nah, di sini arsitektur Nusantara ini merupakan konsep norma dan semangat untuk melakukan suatu desain arsitektur yang merujuk pada pemahaman bahwa arsitektur Indonesia, asli Indonesia ini sebenarnya telah memperhatikan prinsip-prinsip tropis ya.
meskipun tidak tertulis, tetapi sudah terlihat melalui bangunannya. Bentuk bangunan yang beratap miring, kemudian memiliki sosoran yang panjang, serta memiliki bukaan-bukaan yang cukup besar, banyak memperlihatkan beberapa penyelesaian masalah yang ada pada iklim tropis lembab, seperti hujan, angin, dan pencahayaan alami. Nah, jadi bentuk atap yang bertumpuk, miring, maupun dengan sedikit modifikasi, akhirnya bisa menjadikan bentuk arsitektur tropis Nusantara ini menjadi rujukan juga untuk membuat sebuah sekolah alam. Nah, ciri khasnya di sini yang pertama, mewujudkan arsitektur yang berkelanjutan, yang menautkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, jadi tetap bisa kekinian. Lalu yang kedua, arsitektur yang bersahabat dengan lingkungan, baik dalam hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan menciptainya. Kemudian arsitektur yang tanggap iklim untuk memberi ruang dan tempat berhuni yang nyaman, aman, dan senang, serta arsitektur yang sadar energi yang dilandasi atas kepedulian, kebersamaan, dan kemandirian, serta yang terakhir adalah arsitektur yang cerdas dalam lingkungan, perubahan lingkungan, keterpaduan elemen bangunan, serta dinamis dan wujudnya. Nah, itu tadi adalah paparan materi tentang sekolah alam di studio perancangan arsitektur 3 yang menjadi topik pembahasan dan menjadi tugas utama pada semester ganjil 2021-2020 di Arsitektur Amikom Universitas Amikom Yogyakarta. Demikian dari saya, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.